Salsa tampak sibuk menyiapkan angel rekaman. Sesekali merapikan kerudung panjangnya, lalu mencoba latihan berbicara dengan intonasi yang meyakinkan. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini kita belajar tentang pentingnya sabar. Jangan lupa like dan share ya, biar makin banyak pahala. Aduh, kenapa rasanya kurang mantep ya? Coba kalau aktingnya bagus kayak di studio-studio gitu, pasti lebih yakinin. Sahabat semua, kalau kita bersedekah, jangan lupa niatnya karena Allah, jangan karena ingin puji manusia. Kayaknya kalau aku kasih contoh langsung, pasti lebih menarik nih, biar orang percaya aku serius. Oi Salsa, ngapain kamu mau sendiri di HP? Naila, kebetulan banget kamu datang. Aku lagi bikin video dakwah singkat. Siapa tahu nanti bisa viral, banyak yang nonton. Dakwah singkat media sosial maksudnya? Wih, niat banget kau. Iyalah, Nay. Aku kan pengen jadi kayak ustazah yang sering muncul di TV itu. Followersnya banyak, orang-orang kagum, bahkan sampai diundang kemana-mana. Tapi kan mereka tuh udah belajar lama, dan ilmu yang luas. Kalau kamu yakin langsung bisa ke sana? Ya kalau nggak mulai dari sekarang, gimana bisa maju, Nay? Lagian aku kan juga udah sering ikut kajian. Masa nggak boleh share ilmu? Bukan yang gak boleh, tapi aku takutnya kamu fokus malah kepengen viral. Aduh Naila, aku juga tahu kok, yang utamaku karena Allah. Tapi yang nggak ada salahnya juga lah kita menjadi terkenal, biar orang lebih banyak dari ceramahku. Yaudah deh kalau gitu, aku cuma ingetin aja itu. Tenang aja, Nay. Kamu lihat aja nanti. Kalau aku udah banyak yang kenal, aku bakal bangga punya teman kayak aku. Aku sih selalu bangga sama kamu, Nay. Mau kamu terkenal apa enggak? Nanti kalau kamu mau, kamu bisa ikut bantu aku syuting. Pegang kamera aja biar lebih gampang. Aku pegang kamera? Bisa-bisa aku malah ngakak ntar tengah-tengah kamu ceramah. Enggak lah, aku yakin kok. Udah serius kalau bantuin. Ya, nanti kepikir-pikir dulu ya. Soalnya aku gak yakin nih sama kemampuan aku sendiri sama kameramen. Gak apa-apa lah kalau kita mau coba. Siapa tahu jadi pengalaman seru. Oke deh, ada waktu nanti aku coba bantu ya. Beberapa hari berlalu, mereka terus melakukannya. Hingga hari itu, Salsa membuka akun media sosialnya, memperhatikan jumlah viewers yang stagnan. Aduh Nay, gimana sih ini? Aku udah bikin 7 video pendek, tapi yang nonton cuma belasan orang. Bahkan ada yang cuma 5. Padahal udah ngomong jelas, pakai kerudung rapi, dan build topik bagus. Ya makan baru mulai Salsa, wajar aja kalau banyak yang nonton. Sabar ya, lama-lama juga ada yang notice kan nanti. Tapi Nay, aku lihat orang lain yang baru bikin sehari 2 hari langsung viral tuh. Padahal isinya malah asal-asalan. Kenapa giliran aku yang serius malah gak ada yang peduli? Itu namanya rezeki orang beda-beda Sal. Kita gak bisa bandingin. Kalau niat mau beneran ikhlas, harusnya kamu gak perlulah bikin jumlah penonton. Kamu enak ngomong gitu. Tapi aku ini loh yang tiap hari ngedit video, bikin caption. Kamu berulang sampai capek, hasilnya begini, gak ada yang mau lihat. Aku ngerti kok capeknya, tapi kan semua butuh proses. Jangan buru-buru langsung pengen terkenal. Kayaknya aku harus mikirin cara nih biar orang-orang ngeklik videoku sekarang. Ya coba evaluasi aja. Mungkin cara penyampaiannya bisa lebih menarik tuh tanpa harus neko-neko. Menarik gimana lagi coba? Aku udah coba gaya lembut, udah coba gak tegas, bahkan udah pakai contoh cerita sehari-hari, tetap aja sepi. Coba deh inget lagi, kamu awalnya mau bikin ini karena apa? Jangan sampai kecewa cuma karena angka. Iya tahu, tapi kalau nggak ada yang nonton, rasanya kayak semuanya sia-sia. Ya, anggap aja buat latihan Sal. Ilmu yang kamu sampaikan itu kan bermanfaat tuh sama yang ditonton itu. Yang 5 orang itu kan juga butuh nasihat. Aku tahu Nay, kenapa videoku sepi? Karena aku cuma ngomong doang. Orang pasti bosan lah muka aku ceramah tanpa ada bukti nyata. Maksud kamu apa Sal? Kalau aku bikin konten sedekah, misalnya kasih uang ke orang miskin terus direkam, orang pasti tertarik. Mereka bakal lihat aku cuma gak ngomong, tapi langsung praktek. Astaga Salsa, sedekah itu kan harusnya diem-diem, gak perlu diumbar ke sosmed. Justru nilainya bisa hilang ntar kalau niatnya pamer. Nggak gitu Nay, aku tetap niat baik kok. Cuma aku tunjukin di video, biar orang lain itu bisa terinspirasi juga ikut sedekahku. Bukan itu bagus? Tapi kamu kan udah bilang sendiri tadi, tujuannya biar cepat viral. Itu berarti niatmu udah kecampur, bukan murni lagi. Ya manusiawi aja lah Nay, aku pengen dua-duanya. Niat baik pas kesempatan dikenal baik orang. Nah yang penting aku tetap berbagi tuh. Kalau kamu terus-terusan mikirin gimana caranya viral, nanti lama-lama si dakwahmu tuh malah jadi nomor 2.
Jangan lupa ya Nay, coba pikir ge, siapa sih gak seneng liat ada orang bagi-bagi uang di jalan? Semua pasti langsung respect. Aku nih realistis Nay, dunia medsos tuh keras. Kalau kita gak bikin yang heboh, kita gak bakal dilirik. Ya udahlah, kalau kamu udah begitu, aku cuma berharap kamu gak kebablasan. Tenang aja Nay, aku tahu batasannya kok. Nanti kamu lihat sendiri hasilnya. Ya, terserah kamu Sal. Aku yakin itu akan tepat buat aku. Siang itu, Salsa membawa dompet kecil berisi uang seadanya. Ia mengajak Nela keluar yang dekat rumah. Nay, aku udah siapin uang dari tabunganku. Kalau nggak banyak, tapi cukup lah buat beli banyak kalung beras sama minyak. Biar teman waktu direkam. Kamu beneran yakin nih bikin konten kayak gini Sal? Soalnya aku masih pikir sama aku semalam. Takutnya ini mau campur aduk. Ya udahlah Nay, pokoknya jalan aja dulu. Nanti orang juga yang nilai. Kalau cuma bantu orang, aku gak masalah. Tapi kenapa harus sambil direkam? Kenapa gak diem-diem aja? Kalau diem-diem siapa yang bisa tahu Nay? Orang-orang betul ada bukti biar percaya. Kalau cuma ngomong doang kan gak menarik. Ya udahlah, aku ikut aja. Tapi jangan salahin aku ya kalau ntar ada komentar yang miring. Justru itu dong serunya. Kalau ada komentar pro dan kontra, berarti videonya diperhatiin. Makin ramai makin bagus. Mereka sampai di warung. Salsa membeli barang-barang dalam jumlah banyak. Bu, saya beli beras 2 karung, minyak goreng 5 liter, beberapa mie instan ya. Tolong dibungkus ya. Banyak banget Sal, kami yakin cukup uangnya. Jangan sampai apa sendiri ntar. Tenang, aku udah hitung. Dompetku tipis, tapi ini investasi, masa depan kontenku. Nanti kamu yang rekam ya. Aku bakal atur angelnya biar kelihatan jelas pas aku ngasih barangnya. Oke deh, tapi jangan suruh aku ngomong apa-apa ya. Aku takut kerugi. Kamu cukup fokusin kamera aja dah. Aku sama orang yang ku kasih. Selebihnya biar aku yang ngomong. Setelah belanja selesai, mereka keluar membawa barang-barang itu. Beberapa menit kemudian, mereka berjalan ke dalam kampung dan menemukan seorang tukang becak tua yang sedang menunggu penumpang. Salsa langsung beri kode ke Naila untuk bersiap. Nay, target yang pas banget nih. Kamu siapin kamera ya, jangan sampai goyang. Aduh, kok aku jadi gak enak ya Sal? Orang tuh katanya capek banget. Kayaknya dia gak tahu kalau lagi direkam. Itu yang bikin natural, Nay. Orang-orang suka ekspresi jujur. Ayo cepat, hidupin kameranya. Yaudah deh. Oke siap, mulai ya. Salsa mampir tukang becak dengan suara yang sengaja dikeraskan. Bapak, insya ada sedikit rezeki buat Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Sal, suaramu keras banget, kayak lagi orasi. Ya biar jelas kedengeran lah. Ini kan penting buat penonton. Setelah selesai, mereka pun pergi. Sampai di rumah, baru menit kemudian, Salsa buka ponselnya dan mengunggah video yang baru saja ia buat. Tak lama, notifnya berdatangan. Nay, ya Allah, lanjut nih. Baru setengah jam aja, udah ada 100 lebih yang nonton. Loh, banyak komentar bilang aku inspiratif. 100 orang, lumayan ya. Aku seneng banget ya ada yang respon. Ini baru awal aja nih. Ini tanda jalanku tuh benar. Aku yakin kalau kita terus kayak gini, aku bakal jadi terkenal. Beberapa bulan berlalu, konten sedekah Salsa semakin ramai. Viewers bertambah dan memperoleh penghasilan dari berbagai platform. Sore itu, ia mengajak Naila ke toko. Nay, kamu lihat deh, gamis warna biru pastel itu cantik banget kan? Kayaknya cocok ya buat aku pas nanti bikin video baru. Kamu udah punya gamis banyak loh Sal, padahal. Ya kayaknya penonton suka kan kalau Ustazah tuh tampil anggun. Kalau baju gitu itu aja ntar bakal bosen. Jadi harus tampil beda. Tapi kan tujuan awalmu bukan fashion show Sal. Aduh Nay, kamu gak ngerti apa dunia medsos? Penampilan tuh penting banget. Kalau tampil meyakinkan, orang pasti respect. Udah terserah kamu ya. Aku cuma kasihan tabunganmu kekuras nih. Loh, mana ada? Tabunganku malah makin nambah, Nay. Sekarang aku tiap bulan dapat transfer dari hasil AdSense. Belum lagi endorse. Jadi, harus manfaatin ini dong buat upgrade diri. Iya, kamu bisa larang. Nih ya, menurut aku, semua berkah dari sedekah. Coba kamu lihat, dari yang awalnya gak punya apa-apa, sekarang aku bisa renov rumah.
punya kamera bagus, bisa belanja bebas. Aku juga gak lupa sama kamu. Makanya aku ajak kamu nih. Jangan belanja kayak gini. Aku rajin nemenin ah. Nanti aku beliin lah. Biar kamu juga tampil cantik kayak aku. Aku gak mau Sal, gak apa-apa. Yaudah terserah. Pokoknya aku mau beli gamis biru pastel ini sama kamera baru yang udah aku incer. Kalau kameranya hasilnya bagus, kan kualitas kontenku lebih naik tuh. Setelah pos belanja, mereka kembali. Rumah Salsa terlihat lebih rapi dan modern. Setelah renov sederhana, di ruang tamu, Salsa menunjukkan barang-barang barunya. Nih Nay, aku beli kamera baru sama beberapa baju gamis. Nanti mau aku coba mix and match dah. Pas bikin video, pasti hasilnya keren. Ya, bagus kok itu. Kalau aku banyak komentar, banyak yang sama aku pasti. Katanya aku inspiratif lah, gak cuma ada sedekah, tapi juga bisa update hidup. Nih yang tadi, aku beliin gamis buatmu juga. Coba kamu terima. Aku gak bisa Sal, maaf, kamu gak perlu repot. Ih Nay, itu rezeki dari sedekah. Kenapa kamu nolak? Padahal aku terus ngasih. Enggak, aku takut kamu terima nanti. Aku juga kebawa ikut bangga sama hasil itu. Orang lain kalau aku kasih barang pasti seneng, dan kamu malah nolak. Karena aku sayang sama kamu Sal. Aku gak mau kamu ikut larut sama euforia yang menurutku itu berlebihan. Nay, kamu yang bikin bad mood aja. Yaudah, aku cuma bisa bilang jaga niat ya. Jangan sampai semua yang kau banggain ini justru nanti jadi bumerang. Nay, aku kepikiran sesuatu yang gede. Justru itu, karena aku nekat sedekah gede-gedean, orang-orang bakal lihat dong kalau aku dermawan. Penonton juga pasti kagum. Tapi kamu kan kau punya cukup ruang tuh buat bikin acara kayak gitu. Jangan sampai cuma jadi bahan omongan doang. Sebenarnya aku minjem uang sama kamu, Nay. Aku janji nanti pas gajianku dari iklan cair, aku langsung balikin semua. 5 juta aja ya. Aduh Sal, jumlah yang kamu sebut tuh lumayan gede loh. Aku gak minta apa-apa sebelumnya, Nay. Cuma kali ini butuh banget dukungan kamu. Kalau kontennya berhasil, aku bisa balikin dengan cepat kok. Aku ngerti kamu ambisius Sal, tapi jujur aja ya, aku takut kamu terlalu jatuh sampai gak mikir akibatnya. Percaya sama aku, Nay. Aku serius ini, bukan cuma gaya-gayaan, tapi buat nunjukin biar aku bisa jadi contoh. Mau dimati nolak. Kamu gak percaya sama aku. Padahal aku selalu percaya kamu. Aku percaya sama kamu sebagai teman, tapi aku gak percaya sama kamu nyari perhatian ini. Ayolah, Nay, sekali ini aja. Aku janji balikin semuanya. Bahkan lebih nanti kalau aku emang ada rezeki. Yaudah, ini kepinjemin. Makasih ya. Janji, kamu gak akan nyesel bantuin aku. Keesokan harinya, pengajian Jumat berlangsung. Salsa datang, membawa amplop tebal di tangan. Sementara ponselnya saya terpasang untuk live streaming. Nay, ini saatnya aku nunjukin kalau aku bisa. Semua orang bakal lihat nih, aku berbagi dengan ikhlas. Betapa indahnya berbagi sesama. Hari ini, amplop penuh uang ini bakal saya sedekahkan untuk jemaah yang ada di sini. Semoga jadi inspirasi untuk semuanya. Ia membuka amplop, tapi wajahnya langsung pucat ketika melihat bagian dalam amplop. Ternyata kosong. Loh, kenapa kosong? Padahal harusnya ada isinya. Sal, kamu salah amplop kali, coba cek lagi. Gak mungkin, Nay. Aku yakin banget kok nempel yang kusi semalam. Aduh, udah cukup. Matiin dulu live streamingnya. Ya Allah, Nay, kok bisa gini? Aku malah banget tadi diliatin orang-orang. Tak lama, mereka pulang dari pengajian. Wajah Salsa pucat. Sementara Naila mengenang pasangan campur aduk. Begitu sampai di rumah, mereka langsung mencari. Nay, tolong cek semua aja di sini. Mungkin aku keliru ngaruh. Pasti amplop aslinya masih ada di rumah. Aku udah nyari dari tadi, Sal. Nggak ada jejaknya. Tapi nggak mungkin bisa hilang itu aja lah, Nay. Aku ingat banget kok. Aku isi amplop itu semua yang kamu pinjemin. Kalau kamu yakin itu yang kamu masukin ke amplop, kenapa tadi pas dibuka malah kosong? Hah? Aku juga nggak tahu. Aku juga malu tadi. Orang-orang ngeliatin aku kayak aku nggak ada apa-apanya. Masalahnya bukan kamu malu, Sal.
Tapi uang aku pinjemin itu jumlahnya gede banget, dan sekarang malah gak jelas kemana. Aku gak ada niat main-main loh, Nay. Aku sendiri panik kok bisa kena usong. Padahal aku udah yakin banget. Kamu jangan cuma ngomong yakin dong. Aku butuh kejelasan. Tuh tabungan aku yang harus buat kebutuhan lain. Jangan lenyap gitu aja. Jangan sayang aku dong, Mai. Aku juga korban. Aku sama sekali gak ngerti kenapa kayak gini. Ya tapi ini idemu, Sal. Dari awal udah aku bilang, aku gak tenang. Sekarang buktinya masih jadi begini. Jadi maksudmu aku sengaja ngilangin uang itu? Gak mungkin banget lah, Nay. Aku gak sebodoh itu dong bikin masalah sama kamu. Aku gak bilang kamu sengaja, tapi kamu terlalu maksa bikin ngata-ngatain gede-gedean. Akhirnya menyeret aku juga ke sama salah. Ya aku kan juga gak tahu kenapa sampai seburuk ini. Karena dari awal niatmu itu salah, Sal. Bikin sedekah buat tontonan, bukan ibadah. Makanya ada aja tuh Jadiin aneh. Aku juga lagi bingung nih gimana cara balikin uangmu. Yang penting sekarang jelas ya, uangku segede itu hilang, kamu harus tanggung jawab. Tega banget kamu, Nay. Padahal aku lagi berusaha mati-matian lah biar usahanya lancar. Usahamu itu malah bikin aku rugi, Sal. Aku nyesel sekarang nurutin kemauan kamu. Ya udah kalau gitu, aku bakal usaha cari gantinya, Nay. Malah aku nggak tahu ntar kapannya. Kamu pikir gampang ngomong gitu? Aku butuh kepastian, bukan janji kosong. Aku juga gak punya pilihan lain sekarang. Lain janji aja bakal balikin. Aku pengen kamu sadar ya, Sal, kalau semuanya karena ulahmu sendiri, dan aku yang senanggung akibatnya. Iya, Nay, iya aku sadar. Aku salah. Tapi jangan bikin aku ngerasa kayak gini dong. Kayak penipu-penipu. Aku gak pernah ada niat jahat ke kamu. Ya udah, kedepannya aku gak mau lagi ikut-ikutan kamu. Nanti intinya uangku balik. Akhirnya, Salsa tidak pernah lagi melakukan kontes sedekah semacam itu. Kini, ia hanya bisa berusaha mengembalikan uang Naila.